Good morning guys, balik lagi di channel YouTube Property. Nah, kita udah ada di part 3 nih sekarang. Gue akan bercerita perjalanan kita di hari kedua setelah sampai di Bali. Jadi waktu itu kan kita nginep di sekitaran Lovina Beach. Pagi itu kita sekitar pukul 8.30 lah kita jalan ke arah beach club, tempat dimana itu adalah start point untuk snorkeling ya. Jadi waktu itu go. Kita rencananya mau snorkeling di Lovina Beach. Nah, setelah perjalanan kita dari hotel ke beach club ke start point, kita langsung waktu itu dibagi 2 tim ya kan. Jadi ada 2 kapal yang disewa. Satu kapal isinya direksi ya kan sama beberapa staff, dan gua dari kapal yang kedua. Nah, setelah kita udah pembagian kapal, langsunglah kita jalan ya kan. Kita jalan ke tengah laut. Nah, gue kira tuh itu bakal langsung snorkeling ya, atau taunya kita itu mau ngelihat lumba-lumba gitu di alam bebas. Nah, ini merupakan pengalaman pertama gue juga gitu ya kan, bisa ngelihat lumba-lumba langsung di habitatnya kayak gitu. Guys, itu dia lumba-lumba, woi keren banget tuh kan. Wih, deket banget tuh. Nah, perjalanan dari tepi pantai sampai ke tempat lumba-lumbanya itu sendiri itu lumayan lama. Kurang lebih sekitar ada 15-20 menit gitu. Dan ternyata letaknya itu tempat habitat lumba-lumbanya itu ada jauh di tengah pantai gitu guys. Sampai air gelombang lautnya itu dia udah tidak ada ombaknya lagi gitu, sangat tenang. Berarti kan lautnya itu sangat dalam ya kan. Kali ini kita lagi berburu lumba-lumba. Berburu dalam artian berburu fotonya ya, video. Nah, ini di depan situ kita lihat tadi ada lumba-lumba ya, sekitar 4 atau sampai 5 ekor gitu ya. Nah, jadi dia tuh ntar kadang munculin diri, terus kadang dia nyelam lagi, mungkin malu ketemu Om Andrew ya kan. Pokoknya ini adanya di posisi sebelah utara ya, Bali sebelah utara. Ini namanya, tadi kita berangkat dari tepi Pantai Lovi ya, Pantai Lovi. Lovina Beach, dari Lovina Beach. Terus ini juga kalau misalnya kalian mau ngeliat lumba-lumba itu harus sewa kapal, karena ini jauh banget dari daratan, dari pinggir jauh banget. Dan pokoknya nggak nyesel deh kalau misalnya kalian nyewa kapal ini buat ngeliat tadi ya pemandangan ikan lumba-lumba yang bergerombol gitu langsung di alam. Iya, bergerombol langsung di alam liar ya kan. Wis, my trip, my adventure. Wede. Oke, jadi setelah kita melihat tadi dolphin di tengah laut, sekarang kita mau snorkeling nih.
Bisa dilihat sendiri ini bening banget airnya, terus habis itu juga di bawahnya kayak banyak terumbu karang deh. Pasti asik banget ya kan. Tapi jangan lupa sebelum kita snorkeling kita harus pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan kayak gini. Itu pendinginan. Itu ya kan. Pendinginan. Gini pendinginan ya kan. Gini-gini. Pokoknya oh ya sama mungkin nanti hati-hati teman-teman kalau misalnya snorkeling jangan sampai nginjak bulu babi ya kan. Bulu babi apalagi kalau misalnya sampai ketemu ubur-ubur yang suka menyengat itu ya kan. Jangan lupa juga sebelum nyemplung baca bismillah ya. Bye bye. Ayo kita lihat yuk keseruan teman-teman snorkeling di Bali. Oh, direksi sono. Ada labit. Tempat snorkeling kita itu juga nggak terlalu dekat juga dengan bibir pantai, tapi ya juga nggak terlalu jauh gitu. Kita masih ngelihat daratannya dan kedalaman waktu itu snorkeling kurang lebih sekitar di 2-3 meter. Nah, ini juga pengalaman pertama gua di ngerasain snorkeling ya seperti apa. Ya awalnya sih agak kagok ya karena kan pakai kacamata, terus dia hidungnya kan tertutup ya. Dan itu masih kagok banget, apalagi yang pakai selang. Gua awalnya kan nggak pakai selang karena belum terbiasa gitu, dan akhirnya ya udah gue penasaran, gue coba pakai selangnya juga, ternyata gue kesendak kan. Kesendak, dan itu tuh agak lumayan bikin sakit tenggorokan juga gitu karena nelen air laut ya kan. Nah yaudah tuh udah mulai terbiasa, akhirnya gue udah mulai bisa menikmati bagaimana indahnya snorkeling di pantai Lovina Beach itu. Nah, di dasar laut itu kita bisa ngelihat ada berbagai macam terumbu karang yang sangat bagus dan ikan-ikan kecil yang begitu banyak. Memang dari kapten itu juga udah menyediakan roti-roti gitu untuk memancing ikan kecil itu bisa mendekat ke kita. Nah, setelah puas kita ambil foto, drone segala macam untuk dokumentasi di snorkeling, langsung kita balik lagi merapat ke beach club. Nah, sampai beach club kita nggak langsung pulang ke hotel, tapi kita juga di situ berenang dulu, terus juga kita nge-games juga di situ ya kan. Sampai akhirnya kita puas, semuanya udah cukup puas gitu snorkeling, berenang. Akhirnya kita balik lagi ke penginapan. Nah, setelah di penginapan kita udah beres-beres, rapi-rapi segala macem. Saatnya kita berangkat lagi itu ke arah Kintamani. Nah, setelah semuanya prepare, ini dia nih PR-nya lagi nih. Ayo di tas gue. Ini gue. Cepat ya. Aduh bos, yang kertasnya dulu biar kagak gundal-gandul. Kita harus nge-webbing, ngiket lagi ya kan, di roof box mobil kita ya kan, semua tas-tas kita masukin ke dalam, kita ngiket lagi, PR banget itu. Jadi ya terlambat lah beberapa menit gitu aturan janjian sama direksi di titik poin. Kerjasama antara Bapak HR dengan Bapak konstruksi. Kita bahas
bantu berdoa. Semangat, oke. Jadi memang karena yang box ini nggak bisa dikunci sekarang, kita belum sempat ke bengkel. Nah akhirnya setelah kita nge-webbing, jalanlah kita ya kan, jalan kita ke daerah Kintamani. Nah sebelum sampai daerah Kintamani, kita berhenti dulu di tepi jalan ya. Waktu itu ada kayak pedagang durian gitu sama mangga, ya kan. Direksi pada berhenti di situ, kita ikut berhenti juga dan nyobain duren. Nah oke tuh di situ pada makan duren. Mangganya bisa duren, mangga tuh, mangganya. Nah, boleh Pak. Nah, mangga juga sih. Udah cukup Bu. Ngadu. Wah, ngadu. Jangan, yuk. Tiga. Nen. Gede banget ini. Emang segini ya? Lanjut ke Kayak ini rambutan. Ngotok. Gimana? Lebih mantap? Ngotok nih, Pak. Hah? Ngotok. Nah kebetulan gue itu bisa dibilang belum suka sama durian. Mungkin gue suatu saat pasti bakal suka, cuman gue masih belum suka sama durian. Nah gue coba nge-challenge diri gue waktu itu. Oke, setelah di umur gue yang 27 tahun ini, gue akan men-challenge diri gue sendiri buat makan durian. Biasanya cuma dicolek-colek doang ya. Kali ini gue pengen dicoba. 9, 1, 2, 3. Pampas settingan. Gak masuk. Ya udah mangga. Nyerah. Gue udah coba semaksimal mungkin gue dengan tutup hidung, terus gue makan yang cepet dan harapannya gue pengen langsung telan, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya gue waktu itu muntah-muntah, dan nanti lu lihat aja deh videonya kayak gimana. Nah pokoknya setelah gue gagal ya kan nge-challenge diri gue sendiri, akhirnya gue makan mangga lagi, dan setelah selesai makan mangga alhamdulillah tuh gue udah nggak mual, dan kita lanjut perjalanan berikutnya. Nah kita lanjut ke Kintamani. Sampai Kintamani kita ke masjid dulu untuk melakukan sholat zuhur dan asar. Setelah selesai kita langsung mau menuju ke arah Indomaret yang sangat viral yang di Kintamani, dengan view Gunung Batur dan Danau Batur gitu. Nah, setelah sampai, gue juga penasaran kan. Gue juga sambil ngerekam video, kita akan masuk ke dalam Indomaret yang viral di Kintamani. Flicker cuy. Dan begitu masuk, ternyata emang bener. View-nya itu keren banget ya kan. View-nya keren banget, dan memang disediakan tempat duduk khusus buat orang-orang yang istirahat atau mampir lah ke Indomaret kayak gitu. Itu menurut gue sih bisa menjadi salah satu cara efisiensi teman-teman ya, karena di sekitar situ kan memang banyak kafe-kafe. Tentu Red Cafe dengan Indomaret Point gitu misalnya pasti kan berbeda gitu. Nah ya udah tinggal nanti teman-teman gimana gitu, mau yang murah-murah murmer aja nih Indomaret ya kan, atau mau yang kecil-kecil lah di kafe-kafe yang banyak tuh, yang hits kayak gitu. Nah setelah puas kita ngelihat pemandangan Gunung Batur, Danau Batur di sana di Indomaret, kita langsung jalan lagi untuk mencari makan siang. Nah di perjalanan sebelum ke tempat makan siang kita
ada guys, apa namanya, ada acara adat Bali namanya apa? Pokoknya ada acara adat, gue juga agak lupa acara adatnya apa ya namanya. Di situ tuh jadi banyak banget warga Bali gitu kayak konvoy gitu ya. Mereka jalan kaki, ada yang bawa tumpeng, ada yang sambil giniin gamelan, ada yang apa namanya kayak nabuh gitu. Cuman nggak ada barongnya guys, nggak ada barongnya. Gue juga kurang tahu ya itu sebenarnya acara apa, tapi yang jelas acaranya itu hampir rata di seluruh Bali itu ada konvoy seperti itu. Nah itu pas banget lah, jadi kita senang juga ya, kita pas banget lagi di Bali, kita ketemu ada acara adat seperti itu, dan itu pengalaman pertama juga gitu, bisa ngeliat langsung acara-acara di Bali seperti itu gitu. Nah setelah kita menunggu beberapa menit ya, kita sih nunggunya dengan enjoy ya, karena kan juga terhibur ya dengan adanya konvoy tersebut. Terus habis itu kita jalan lagi, sampailah kita di tempat makan siang kita. Nah jadi tempat makan siang kita itu gue kurang tahu nama depannya apa, tapi belakangnya ada tulisan nyat-nyat. Yang gue inget cuma nyat-nyat. Jadi menu utamanya itu adalah mujair yang dimasak pakai kuah gitu, terus nanti nasinya itu dapat lalapan kayak pecel gitu, dan ada sambal bawangnya. Jadi bawang merah yang dipotong-potong itu kayak sambal matah lah, kurang lebih kayak gitu. Nah itu juga merupakan salah satu tempat favorit kita kalau ke Bali. Kita pasti nyempetin makan di sana kayak gitu. Nah, setelah semuanya selesai nih makan ya kan, jadi ada yang ikan mujair sayur, ada yang ayam sayur. Kalau gue lebih kemarin tuh makan yang ayam sih, karena gue sebelumnya itu gue pernah makan ikannya, dan gue kemarin pengen nyoba ayamnya gitu. Balik lagi di channel YouTube Property. Sebelum kita memberikan penilaian terhadap apa yang sudah kita makan, ya kan? Saya akan bernyanyi terlebih dahulu. Warung bekicot di. Jadi setelah saya gagal men-challenge diri saya sendiri untuk makan durian, ini saya men-challenge diri saya untuk menghabiskan ayam, ya kan? Dan ayam ini alhamdulillah ada habis. Cuman ini nggak kemakan pecelnya, karena porsinya emang udah banyak banget. Jadi ayamnya itu bukan pahanya doang, tapi sama paha atasnya juga kayak gitu. Terus yang bikin beda juga kalau menurut saya ya, yaitu ininya sih, kuahnya itu masih benar-benar panas gitu loh. Kadang kalau misalnya beli, tapi kalau misalnya di sini itu fresh banget, kayak emang baru disajiin dari kuali gitu. Dan rasanya juga medok banget. Medok itu apa ya, kayak banyak rasanya tuh, mencolok gitu, berani. Kalau misalnya yang kemarin kita makan di Situbondo kan agak hambar ya kan, rasanya agak hambar kayak gitu. Cuman dari segi penampilan oke lah, kuning tapi hambar. Tapi kalau misalnya yang ini itu medok banget. Terus juga yang paling gue suka, ini kan udah makan yang kedua kali ya. Nah itu adalah dari sambal ininya tuh, sambal bawang. Jadi bawang tuh diiris-iris gitu sama ada beberapa cabai, itu enak banget. Jadi gurih. Mungkin karena bawang juga fresh gitu ya, jadi emang gurih. Terus apa lagi ya, porsi pokoknya cukup. Ini juga kacang ya, kacang lagi nggak gue makan juga karena emang masih agak kenyang juga gitu. View-nya dari tahun ke tahun nggak berubah, masih sama dengan pemandangan yang kebun-kebun warga yang sangat bagus. Terus juga areanya yang ini sangat luas, jadi emang kalau misalnya kayak
lagi jalan sama temen-temen kantor ke sini ramean itu jangan takut khawatir nggak muat. Toilet juga ada, jadi ini tempat yang nyaman banget buat makan. Pokoknya diikutin terus perjalanan kita di Ubud. Nah, habis ini kita mau berendam air panas di daerah Kintamani ya, Pak? Di daerah Kintamani. Pokoknya diikutin terus keseruannya kayak apa. Nanti bakal ada challenge berikutnya. See you. Sebentar, habis itu kita langsung jalan lagi. Jadi tujuan kita ada Ubud Forest Villa gitu. Kita jadi punya tanah kurang lebih seluas 600 meteran lah kurang lebih ya. Itu mau kita bikin villa ya kan di situ. Nah, kita mau start projectnya. Untuk pekerjaan pertama yang dilakukan itu adalah pekerjaan jalan dan pekerjaan penanaman landscape kayak gitu. Oke, hari ini ya kita sudah sampai di lokasi lahan proyek kita Ubud Forest Villas. Ya hari ini kita juga ngecek pekerjaan dari teman-teman partner kita, Gatwork dan Get Green. Ya ini seperti yang bisa dilihat pekerjaannya sudah selesai ya 50-60% lah untuk pembersihan lahan. Nah ini masih ada pohon-pohon yang nantinya akan kita manfaatkan untuk furniture maupun mengisi ruang terbuka hijau seperti taman-tamannya. Nah kita rencana akan kick off pembangunan di 1-2 bulan ke depan. Jadi persiapan awal ini persiapan infrastruktur untuk depan jalan masuk ke lahan, untuk pengerasan jalan, untuk perataan, tembok, dan penanaman tanaman-tanaman awal itu sudah berjalan dan nanti juga akan di finishing dengan paving. Gitu. Jadi setelah infrastruktur selesai, pembuatan pos untuk security diawali dengan aktivasi meteran listrik dan aktivasi sumber air. Nah, lalu kita kick off untuk pembangunan villa pertama. Jadi rencananya akan kita langsung laksanakan pembangunan di 3 villa yang. Nah, setelah kita survei ke project, kita diskusi ya mengenai planningnya seperti apa nih, bahan materialnya bagaimana, terus tanamannya udah dapat semua atau belum, yaitu di situ kita diskusi panjang. Dan akhirnya setelah diskusi kita langsung balik lagi nih ke daerah Kintamani untuk kita berendam air panas gitu, karena kan udah capek lah gitu kan, udah capek segala macam aktivitas hari itu, akhirnya kita tutup dengan berendam air panas. Ya, soalnya habis dari situ ke sini ya dingin, ini bener anget. Ini anget cuma karena lu habis terobos baru. Mana itu mobil Ranger? Cakep memang. Pacaran Tapi jauh-jauh kan aku. Nah awalnya itu karena emang badan kita juga di hari sebelumnya kan kita nyampenya itu jam 3 pagi ya. Jadi di Lovina itu kan tidur cuma dari jam 3 sampai jam 8 lah kurang lebih. Itu cuma berapa jam ya. Besoknya itu kita masih kayak agak lemes gitu. Hampir aja kita udah mau nyerah buat ke Kintamaninya. Tapi akhirnya kita bulatkan tekad kita, akhirnya kita berangkat langsung ke daerah Kintamani itu untuk berendam air hangat ya. Dua, udah sadar pemabuk pindah aja. Iya, boleh. Paling ngorok lebih. Tempat yang mana sih? Ini kita lihat bos Get Legal. Jadi gimana bos? Kita melakukan relaksasi badan. Ya, ada paus. Ya, ada paus. Gak usah jauh-jauh, ini ada lumba-lumba. Ayo. Itu kurang lebih memakan waktu sekitar 50 menit dari project ya kan. Nah sampainya di sana ternyata tempatnya wah bagus banget gitu dan airnya benar-benar panas gitu, benar-benar apa ya,
tempatnya tuh nyaman gitu ya kan. Relax banget ya setelah seharian aktivitas ya kan. Berendam air panas tuh bisa jadi salah satu cara buat kita ngelemesin badan lah gitu. Nah mungkin itu aja cerita di hari kedua ya kan, tapi di dalam part yang ketiga. Pokoknya ditonton part-part berikutnya karena masih banyak perjalanan-perjalanan seru, cerita-cerita seru. Pokoknya jangan di skip lah ya kan. Dan jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe channel YouTube Property. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa besok itu adalah acara rafting ya kan. Dan raftingnya itu nggak kaleng-kaleng, pokoknya kalian harus tonton. Episode selanjutnya.